Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Ishak Baihaqi dengan nomor induk mahasiswa 27024886663 dari kelas LZFA, mahasiswa akuntansi, akan mempresentasikan Project Based Learning mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menciptakan Masyarakat yang Damai, Adil, dan Inklusif. Judul ini diambil karena terkait dengan SDG nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Nah, lanjut kita masuk ke latar belakang masalah. Dari judul tersebut, kita dapat simpulkan latar belakang masalahnya itu adalah yang pertama pelanggaran HAM dan tindak pidana sebagai tantangan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Yang kedua, trauma, ancaman bagi para korban atau saksi. Dan yang ketiga, bisa kita lihat terdapat data permohonan perlindungan pada laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini tidak menutup kemungkinan dari lembaga penegak hukum lainnya yang uh, lebih banyak. Nah, kita masuk ke rumusan masalahnya. Yang pertama itu, bagaimana sih peran aparat atau pengacara atau penegak hukum atau tokoh masyarakat yang dapat ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Selanjutnya yang kedua, apa saja tantangan utama atau faktor yang mempengaruhi hal tersebut dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Nah, yang ketiga, apa pendapat, solusi, atau saran yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan inklusivitas. Nah, lalu masuk ke hasil temuan atau deskripsi pelaksanaan proyek. Dengan metode wawancara, saya mewawancara seorang narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan posisi jabatan auditor. Hasil temuannya itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini melaksanakan perlindungan kepada saksi maupun korban dari awal persidangan hingga pemulihan pasca sidang. Tantangan apa saja yang dihadapi? Nah, ada dua, tantangan internal dan tantangan eksternal. Untuk tantangan internal adalah anggaran kayak sumber daya manusia yang tidak memadai. Lalu solusi untuk tantangan internal ini adalah diantaranya ada perbaikan tata kelola, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi. Untuk tantangan eksternalnya, solusinya adalah karena tantangannya adalah jangkauan pelayanan yang cukup luas, namun sumber daya yang terbatas dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan hukum. Solusinya, lembaga perlindungan saksi dan korban harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai sosialisasi. Selanjutnya, kita masuk ke refleksi pribadi dari hasil mengerjakan project based learning ini. Yang pertama, pentingnya self-awareness dalam memahami peran mahasiswa dalam kajian sosial terkait penegakan hukum dan keadilan. Lalu, untuk adaptability, kita melatih dalam menghadapi tantangan dan keterbatasan waktu maupun sumber daya. Dan yang terakhir adalah collaboration atau kerjasama tim dalam menyelesaikan proyek
agar eh, mencapai tujuan. Nah, dari hasil project based learning ini terdapat kesimpulan ya yang pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Yang kedua, tantangannya itu keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, dan perspektif negatif. Nah, untuk solusi yang ditawarkan diantaranya itu peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi untuk meningkatkan jangkauan, yaitu dengan kolaborasi antar lembaga, dan untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi sumber daya, eh, harus menggunakan eh, teknologi untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan proses. Nah, dan terakhir, pentingnya juga menghormati hak asasi manusia untuk mencapai SDG 16. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.